Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, gak terasa kita masukin ke pertemuan yang ketiga, melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas ya di pertemuan kedua tentang perkawinan dalam Islam. Sebagai awalan, bahwasanya sudah dijelaskan tentang uh, apa dan bagaimana serta hukum-hukumnya pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat penting dan dihormati dalam Al-Quran. Pernikahan juga ditekankan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat dan sakral ya antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita kemarin kutip juga dalam An-Nisa ya ayat 21, di ujungnya disebut sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat ya. Jadi ini bukanlah suatu permainan main-main ya, tapi sesuatu yang sangat serius yang menjadi bagian yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Di dalam Quran surat 19, Quran surat An-Nisa ya, ayat 19 juga dijelaskan bahwa suami harus berlaku baik terhadap istri dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat yang luas. Sehingga dalam Islam, pernikahan itu dianggap sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, serta sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia secara halal, yang tadinya diharamkan menjadi halal. Tapi tidak hanya sekedar itu saja, tapi lebih dari itu. Nah, pernikahan dalam Islam juga diatur melalui syariat ya untuk menekankan adanya rukun dan syarat tertentu. Kemarin sudah dibahas ya mengenai rukun, sambil mereview kembali ya, rukun pernikahan harus ada apa? Harus ada calon suami dan istri ya, nggak mungkin nggak ada suami tapi nggak ada calon istrinya itu ya. Jadi harus ada dua-duanya ya, calon suami dan calon istri. Harus ada wali ya, harus ada saksi dan ada ijab kabul. Nah, ini perlu dihafalkan juga ya, tapi juga dipahami ya sehingga kita masih ingat terus ya bahwa rukun pernikahan itu mesti ada calon suami dan istri, harus ada wali, harus ada saksi ya, dan harus ada ijab kabul. Ya. Nah, sedangkan syarat pernikahan apa saja syarat pernikahan? Termasuk keseimbangan antara kedua calon seperti kesepakatan dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik berdasarkan agama dan akhlak. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam belajar keagamaan sehingga akan terpilihkan ya, akan dipilihkan calon-calon terbaik gitu. Jadi cobalah selalu introspeksi untuk bagi yang belum menikah tentunya kan, bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengharapkan ingin mendapatkan istri yang solehah, ya perbaikilah diri sendiri dulu gitu ya, menjadi arijalun soleh gitu. Gimana ciri-ciri arijal yang soleh itu? Harus belajar juga kita. Introspeksi ini yang laki-laki kan. Nah, bagi calon-calon istri juga begitu ya, untuk mendapatkan dan mengharap seorang laki-laki pasangan yang soleh, ya perbaiki terus diri sendiri setiap saat ya, sehingga pada saatnya nanti akan dipilihkan oleh Allah suami yang terbaik ya, bukan buat kita gitu. Jadi fastabiqul khairat ya. Saudara sekalian, dalam konteks sosial dan agama, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Quran Surat Al-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan untuk saling mencintai dan mengasihi. Dengan memahami dan mengikuti prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, diharapkan
pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Ini yang sering kali kita ucap ya kalau ketika ada teman kita atau saudara kita yang menikah, kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mempraktekkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam Islam. Jadi kita ini kan sumber-sumber pendakwah ya yang bisa memberikan contoh dan teladan bagi lingkungan terkecil kita ya di keluarga kita tentunya keluarga besar kita gitu ya. Lingkungan lagi lebih luas dari itu masyarakat sekitar kita dan tentunya masyarakat luas ya yang akan bisa melihat bagaimana keluarga dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang dalam dalam Islam ada nikah siri yang kita kenal ya selama ini. Nah, nikah siri ini dalam hukum Islam bagaimana? Ya, tentunya nikah siri dibolehkan ya di dalam agama. Namun tentunya ada dampak-dampak yang uh, kalau kita lihat dalam sisi sosial dalam Islam diperbolehkan gitu ya, tapi tidak bisa dicatat dalam hukum negara gitu ya. Dan uh, ini yang seringkali menjadi polemik ya di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan dampak negatif ya. Karena ini nanti kaitannya dengan hak dan kewajiban masing-masing, ya terutama hak istri ya yang seringkali berada dalam posisi yang lemah. Makanya perlu dipertimbangkan bagi calon-calon istri ketika ada seorang calon suami gitu ya yang menawarkan nikah siri begitu. Pikirkanlah baik-baik ya karena dampak sosial siri itu kan sesuatu yang tersembunyi, artinya berarti tidak ada aktivitas untuk memperkenalkan suami istri ini ke publik gitu ya. Nah, ketika tidak mau memperkenalkan atau mensosialisasikan ke publik kan berarti ada sesuatu yang tersembunyi ya, yang ingin disembunyikan. Nah, sesuatu yang disembunyikan itu tentunya membuat tidak tenang, hati tidak nyaman dan tentunya kebahagiaan yang kita cari menjadi jauh ya dari apa yang kita harapkan. Mungkin di awalnya bisa saja itu sebagai sebuah kebutuhan biologis mungkin ya. Tapi dalam kebutuhan sosial tentunya jauh dari apa yang kita harapkan sebagai seseorang yang mendambakan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Nah, kemudian nilai bagaimana nikah beda agama gitu ya, nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini di dalam Islam tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Dasarnya apa? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa tidak boleh menikahi orang musyrik ya. Nah, hukum pernikahan dalam agama Islam bagaimana ketika tadi beda agama ada beberapa poin ya yang mungkin perlu kita catat. Yang pertama bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim bagaimana? Ya ketika ada seorang wanita muslim akan menikah dengan pria non muslim. Dalam Islam, wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non muslim. Kita bisa lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa tidak boleh menikahi orang musyrik ya sebelum mereka beriman. Ayat ini menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan orang yang beriman, yaitu muslim. Nah, yang kedua, pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim. Ya, pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita non-muslim, tetapi dengan syarat bahwa wanita tersebut adalah ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Kita bisa lihat ya Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa pria muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Namun pernikahan ini harus dilakukan dengan syarat bahwa wanita tersebut tidak memaksakan agamanya kepada suami atau anak-anak mereka.
Nah, dalil yang melarang pernikahan beda agama kita bisa lihat tadi ya di surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Artinya di Al-Baqarah 221, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia atau wanita musyrik itu menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan mereka dengan orang musyrik sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Walaupun dia laki-laki musyrik itu menarik hatimu. Jadi sang pencipta sebetulnya sudah tahu ya bagaimana hati manusia itu bicara, bagaimana hati manusia itu bergerak gitu. Makanya kita yakin bahwa ayat tentunya yang muncul dari pencipta kita, sang Khalik gitu, sudah memahami ini. Makanya kemudian diujilah kita, ya diujilah kita. Ketika kita tertarik pada seorang laki-laki yang non Muslim misalnya, nah mampukah kita pertama ada dua pilihan, bisa mengislamkan enggak gitu ya. Kalau tidak, ya tidak boleh. Nah, tinggal persoalannya mau memilih Tuhanmu atau memilih calon laki-lakimu, gitu ya. Jadi ini adalah suatu pilihan dan memang disitulah cobaan bagi kita sebagai umat Islam ya, sebagai seorang Muslim. Quran surat Al-Maidah ayat 5 misalnya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ya. Dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan pula wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu memberikan mas kawin kepada mereka dengan menikahinya, bukan untuk berzina dan bukan untuk mengambil ganti istri. Ya. Nah, konsekuensi pernikahan beda agama apa? Ya, ini kan ada konsekuensi ya selalu ketika ada suatu keputusan, suatu tindakan yang diambil, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya pernikahan tidak diakui secara hukum. Ya. Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim tidak diakui secara hukum di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan dapat menyebabkan konflik hukum. Yang kedua, konflik keluarga dan sosial. Pernikahan beda agama seringkali menyebabkan konflik keluarga dan sosial karena perbedaan keyakinan dan tradisi. Yang ketiga, pengaruh terhadap anak. Ya, pernikahan beda agama dapat membingungkan anak dalam memilih agama dan tradisi yang akan diikuti. Nah, dalam Islam, pernikahan beda agama tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara hukum maupun sosial. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menikah dengan sama Muslim, untuk memelihara keutuhan keluarga dan masyarakat Muslim pada umumnya. Nah, saudara sekalian, ini kita bisa baca surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai dasarnya ya, sebagai dasar utama kita. Dalil naklinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wal abdum mu'minu yatadakkarun. Wal abdum mu'minun khairu min musyrikin wala a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang kita lanjutkan ke session berikutnya tentang nikah mut'ah ya. Ini materi kita yang terakhir di dalam session pertemuan yang ketiga ini. Nikah mut'ah ya, kita seringkali mendengar ini di tengah-tengah masyarakat, bahkan sering menjadi seloroh ya, buroan gitu ya.
udah mut'ah saja gitu ya. Tapi ini bukan suatu goran yang baik ya, suatu uh, dan nikah mut'ah ini memang di dalam mazhab Syiah umumnya diterima ya. Namun tentunya ini banyak ini juga pernah ada kasus ya di beberapa perguruan tinggi gitu yang kemudian dalam halaqah-halaqah atau pengajian-pengajian tertutup kecil gitu ya yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa membahas tentang ini lalu kemudian mempraktekkan dulu pada saat kami kuliah ya di kampus negeri ada sekelompok ya mahasiswa yang kemudian terjebak ya dalam aktivitas yang tidak umum dilakukan ya tidak umum dilakukan. Nah, sekarang kita coba lihat ya agar kita jangan sampai terjebak hal-hal yang mungkin secara jangka panjang akan merugikan diri kita sendiri gitu. Uh, kita lihat di situ kita mengutip Quran surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31 sebagai dasar ya untuk membahas tentang nikah mut'ah ini karena yang jelas ini akan banyak merugikan ya di sisi perempuan ya di sisi perempuan. Pada ayat ke-29 hingga 31 surat Al-Ma'arij Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang salah satu sifat atau karakter seorang muslim yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Jadi seperti di awal perkuliahan kita bahwa dasar kita dalam membahas tentang al-Islam adalah keyakinan ya tauhid bahwa ada ikatan yang sangat kuat ya di dalam hati kita kepada Sang Rabb kita bahwa apa yang difirmankannya adalah suatu kebenaran, kita punya keyakinan itu dan kita mengikatnya dengan hati kita ya dan Rasulullah dengan segala ucapannya dan tindakannya adalah sesuatu yang kita teladani ya. Nah, sehingga ketika membahas tentang hal-hal seperti ini juga kita didasari juga dengan ikatan itu ya ikatan kepada Sang Rob kita. Nah, kita kembali lagi kepada sifat naluriah ya manusia. Nah, manusia itu kan selalu sebagai seorang muslim tentunya berupaya ya untuk bisa menahan diri dari perbuatan keji yang diharamkan oleh Tuhan kita dengan memelihara kemaluan kita ya karena itulah salah satu ujian ya apakah mampu kita bisa bertahan sampai ujung akhir hayat kita ya ataukah di tengah perjalanan kita akan menyerah ya dengan melakukan pelanggaran ya di atas ketentuan Allah. Nah, bagi Allah ketika kita tidak bisa memelihara kemaluan kita ya itu adalah suatu perbuatan yang keji. Ya, berzina misalnya. Sifat ini merupakan sifat keenam yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij mengenai sifat seorang muslim yang merasa takut kepadanya. Perlu diketahui bahwa rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian orang mukmin. Padahal hal itu menjadi dasar beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman." Surat Al-Imran ayat 175. Jadi kembali kepada bahasan awal kita bahwa dalam surat Al-Ma'arij ayat 29 Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya." Pada saat ini disebutkan mengenai orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Hal ini berlaku pada semua bentuk tentang kemaluan ya. Adapun pada ayat 2 berikutnya yakni ayat ke-30 serta 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya
mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu atau di luar itu, ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, terkait dengan ayat ke-30 pada surat di atas, dalam surat lain dijelaskan bahwa pengertian istri di sini dibatasi 4 ya. Sehingga jika lebih dari 4, maka hal tersebut ke dalam bentuk-bentuk melampaui batas. Ya, pada surat An-Nisa ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, ini persoalan yang sangat penting ya. Ya kalau kita memang merasa kita nggak mampu dan tidak bisa berlaku adil, adil ini sangat luas sekali pengertiannya ya. Nah, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tindakan aniaya. Ya, sehingga barang siapa yang menyalurkan hasrat biologisnya kepada hal yang tadi telah disebutkan dalam ayat di atas, maka tidak ada celah ya baginya, yaitu istri-istri, tentunya istri-istri kita. Sedangkan bagi mereka yang menyalurkan hasrat biologisnya selain kepada hal tersebut adalah sesuatu yang melampaui batas. Nah, pada masa sekarang ini kan terlebih lagi di lingkungan kita saat ini kan fitnah begitu sangat besar ya, bahkan dikatakan gelombang fitnah itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan gelombang tsunami. Karena sesungguhnya yang menjadi banyak korban adalah perempuan ya. Ini yang perlu berhati-hati dan tentunya jangan sampai kita terjebak ya di dalam nafsu, emosi dan tentunya kepentingan sesaat. Saudara sekalian, kita saya kira ini cukup bisa memberikan penjelasan ya tentang nikah muta ini. Jangan sampai kemudian judulnya nikah tapi tujuan dari nikah itu sendiri menjadi hilang. Ya terutama bagi kaum hawa ya berhati-hati, dan bagi kaum laki-laki muslim tentunya ya jagalah muslimah-muslimah kita dan kembalilah kepada tujuan utama kita dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan. Ya, sehingga bukan kesenangan ya, kebahagiaan bukan kesenangan ya. Kalau kesenangan itu sesaat, tapi kebahagiaan adalah abadi. Saudara sekalian, ini surat yang tadi kita sebutkan ya. Nah, yang terakhir adalah ada istilah nikah tahlil ya. Yang terakhir ada nikah tahlil. Nikah tahlil ini pernikahannya dilakukan untuk menghalalkan seorang wanita bagi suami pertamanya setelah diceraikan 3 kali. Yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa perceraian yang terjadi setelah 2 kali, gitu ya. Untuk yang ketiga kalinya dan sampai ketiga kalinya, maka tidak bisa lagi seorang suami menikahi mantan istrinya, ya. Tapi mantan istrinya harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Saya kira ini hukuman psikologis yang sangat dalam ya. Bagaimana pengajaran bahwa seorang laki-laki bisa menikah lebih dari satu, gitu ya. Dan bagaimana perasaan seorang laki-laki ketika istrinya berhubungan dengan orang lain. Ya, saya kira adil ya untuk tidak ada ketidakadilan di dalam hukum Islam ya. Nah, saudara sekalian, saya kira demikian ya. Kita sudah membahas dan
menjelaskan secara singkat. Silakan nanti bisa dibaca kembali ya untuk kita bisa dalami. Lalu kemudian setelah mendengarkan ini ya mahasiswa boleh menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan kuisnya ya. Dan nanti ada tugas yang perlu dijawab di dalam slide terakhir, nanti kita bisa lihat. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Baqarah 230. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن طَلَّقُوهَا فَلَا تَحْلُلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحُوا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Azim. Bisa kita simpulkan bahwa nikah siri sah, tetapi memiliki dampak negatif ya jika tidak dicatatkan. Yang kedua, nikah beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Nikah mut'ah dianggap haram dalam Islam Sunni. Nikah tahlil kontroversial dan dianggap haram jika dilakukan dengan niat untuk bercerai. Baik, saudara sekalian, ada tugas coba belajar menganalisa ya. Analisislah dampak sosial dari nikah siri dan nikah mut'ah. Bagaimana dampak sosial ketika nikah siri dan nikah mut'ah ada yang melakukannya, maka bagaimana dampak terhadap dirinya dan terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya. Ya, silakan dianalisa, kemudian diskusikan konsekuensi hukum dari nikah beda agama dan nikah tahlil. Ya, buat aja ditulis tangan ya, lalu kemudian diupload di e-learning LMS saya ya, di e-learning bagioconsultant.com. Nanti setelah selesaikan dalam waktu 1 pekan ini ya, jadi nanti pekan depan sudah terupload ya hasilnya. Ya. Saya harap pakai tulisan tangan saja. Saya ingin lihat tulisan tangan kalian ya sebagai sebuah karya gitu. Nanti di capture aja, di foto, lalu kemudian diupload ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan manfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.